Kesaksian menggegerkan Eliezer, tawa Sambo hingga tangis wanita misterius. Saya bilang, Apung, ada orang mau keluar itu. Dia Apung bukain pagar dari dalam. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis. Baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Koelben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mobil. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Klien kami juga ketika ditanya ya oleh majelis hakim tidak mengenal siapa perempuan itu. Dia hanya menyampaikan apa yang diketahui. Ada seorang yang bernama Koelben, teman dari Ferdy Sambo. Nah, itu ada di dalam rumah itu juga seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Richard Eliezer, keluar dalam keadaan menangis. Jadi cuma itu saja yang dia sampaikan kemarin. Hanya ditanya lagi oleh majelis hakim, apakah saudara mengenal perempuan itu, dijawab tidak kenal. Jadi cuma itu saja yang disampaikan. Nanti apakah itu bisa mengarah pada kesimpulan tertentu, itu kita kembalikan kepada majelis hakim ya. Yang pasti apa yang diketahui oleh Richard, apa yang dia dengar sendiri, apa yang dia lihat, itu akan disampaikan semuanya di persidangan. Mengenai apakah itu akan mengarah pada kesimpulan tertentu, kita kembalikan nanti, karena itu kewenangan dari majelis hakim. Seperti saya bilang ya, bahwa ada upaya ya, mungkin saja ada upaya namun ditolak oleh almarhum Brigadir Joshua sehingga membuat sakit hati daripada salah satu terdakwa ini. Nah, ini yang disampaikan kepada suaminya dalam ringkasan ataupun packaging yang berbeda dengan fakta yang terjadi sesungguhnya, sehingga membuatlah seorang Ferdy Sambo ini marah. Nah, cuman yang saya mau bahas gini loh Mbak Dwi Anggia. Beberapa minggu yang lalu kan ada orkestra ya yang disampaikan oleh para saksi ya, yang mengatakan bahwa Joshua itu berkepribadian ganda, sering main di nightclub gitu ya sama perempuan-perempuan, yang mana orkestra ini dipimpin oleh para penasihat hukum dari Bapak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Mantan ajudan Kadipropam Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, memberikan sejumlah kesaksian menggegerkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Salah satu pernyataan Eliezer yang menggegerkan ialah tawa Sambo usai Yosua tewas. Kesaksian tersebut disampaikan Eliezer saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu. Eliezer sendiri merupakan salah satu terdakwa dalam kasus ini. Berikut sejumlah kesaksian Eliezer yang bikin geger. Sambo tertawa usai pembunuhan Yosua. Eliezer menyebut dia bersama Bribka Riki sempat berkumpul dengan Ferdy Sambo setelah membunuh Yosua. Dia menyebut Ferdy Sambo tertawa sambil menyebut salah satu menggunakan senjata saat membunuh Yosua. Eliezer mengatakan dia dan Bribka Riki Rizal dipanggil untuk menghadap Sambo di kediamannya. Berulang kali katanya Ferdy Sambo tertawa menjelaskan salah menggunakan senjata saat mengeksekusi Yosua. Itu bukan di provos tapi di kediaman. Jadi saat itu ada saya, Bang Riki juga. Sempat beliau berulang-ulang kali ke kami bilang sambil ketawa. Sempat bilang salah pakai senjata, kata Richard di ruang sidang pada hari Rabu. Penyampaian itu kayaknya ada yang salah sambil ketawa, tanya jaksa. Iya, sambil ketawa dia, ucap Richard. Salah tembakkah, timpal jaksa. Salah pakai senjata, jawab Richard. Namun kesaksian Eliezer itu dibantah oleh Ricky. Ricky mengatakan, Ferdy Sambo tidak pernah menyampaikan salah menggunakan senjata dan tertawa. Saya tidak pernah disampaikan sama Bapak. Beliau salah tembak dan menggunakan senjata itu bersama RE, kata Ricky. Maksudnya, tanya hakim. Tapi saudara RE menyampaikan beberapa saat setelah penembakan kami mengumpulkan dan kami dipanggil terus disampaikan Bapak itu salah tembak sambil ketawa-ketawa bersama RE. Sama saya. Bahwa beliau salah menggunakan senjata, salah nembak. Saya tidak pernah mendengar itu dari Bapak FS, Papa Ricky, takut bernasib seperti Yosua. Eliezer juga menjelaskan alasan dirinya tak berani menolak perintah Ferdy Sambo untuk menembak Yosua
Eliezer mengaku takut bernasib seperti Yosua. Memang Verdi Sambo ini siapa sih? Kenapa kok bisa ditakuti? Dia kan penegak hukum, tanya hakim di ruang sidang. Takut Yang Mulia, jawab Richard. Kenapa takutnya, timpal hakim. Saya pada saat dia kasih tahu skenario pembunuhan ke saya di Saguling, pikiran saya akan sama seperti almarhum Yang Mulia, jelasnya. Eliezer juga mengatakan perbedaan pangkat Verdi Sambo yang saat itu Jenderal Bintang 2 dengan jabatan Kadif Propam Polri menjadi alasan dirinya tak bisa menolak perintah. Richard mencontohkan perbedaan pangkat dia dengan Sambo bagaikan langit dan bumi. Ini Jenderal Bintang 2 menjabat sebagai Kadif Propam Yang Mulia, dan posisi saya saat itu sampai saat ini jabatan saya Barada, pangkat terendah. Dari pangkat saya bisa terlihat rentang pangkat itu sebagai langit dan bumi, kata dia. Jangankan jenderal, sesama Barada kalau dia beda satu pangkat sama saya, dia suruh saya jungkir, saya tidak berani menolak. Kalau dia suruh push up, saya lakukan. Apalagi nih jenderal, imbunya. Richard menegaskan dirinya merasa berdosa dan bersalah karena mengikuti skenario yang dibuat Sambo untuk membunuh Yosua. Saya merasa berdosa, merasa bersalah karena saya mengikuti apa yang diperintahkan beliau, ujarnya. Sambo dan Putri pisah rumah usai peristiwa wanita menangis. Eliezer juga bicara soal momen wanita misterius yang menangis di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Ketika Sambo dan Putri Chandrawati di rumah, momen wanita misterius di rumah Bangka itu terjadi pada Juni lalu. Eliezer mengatakan saat itu Putri lebih dulu tiba di rumah Bangka dengan wajah marah. Kemudian katanya Verdi Sambo tiba juga dengan wajah marah. Setelah itu ada rekan Sambo yang dipanggil Ko Erben datang ke rumah tersebut. Tidak diketahui wanita ini datang bersama Ko Erben atau seperti apa. Sebab saat Ko Erben datang, Eliezer sedang berada di bagian belakang rumah. Tiba-tiba almarhum bilang sama Mateus tidak ada selain kami berdua. Maksudnya Yosua dan Mateus yang ada di dalam area rumah kediaman Bangka, semua tunggu di luar, kata Eliezer di PN Jaksel. Eliezer menyebut dia berjaga di depan rumah bersama Farhan dan Alphonse. Kemudian katanya ada Romer, Sadam, dan sejumlah asisten rumah tangga Sambo di bagian belakang rumah Bangka. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah, namun katanya ada wanita yang keluar dari rumah Sambo. Eliezer mengaku tidak pernah melihat wanita itu. Dia menyebut wanita itu keluar rumah dalam kondisi menangis. Sekitar 1 jam, 2 jam baru tiba-tiba ada orang keluar dari rumah. Pagar kami tutup, dia ketuk dari dalam rumah, saya bilang Alphonse ada orang keluar. Dia buka pintu, tiba-tiba ada perempuan. Saya tidak kenal dia, nangis dia. Baru ini saya lihat, siapa ya? Karena saya nggak ada waktu dia datang. Saya lihat di dalam ada Pak Erben juga di depan rumah, ucap Eliezer. Saat itu wanita yang tidak diketahui Eliezer mencari sopirnya. Setelah bertemu dengan sopirnya, wanita itu langsung meninggalkan rumah Bangka. Perempuan itu bilang, nanya driver dia di mana. Saya lari ke samping, panggil drivernya, mobil Pajero hitam, baru drivernya datang. Perempuan itu naik langsung pulang, ucapnya. Sejak kejadian wanita menangis itu, Sambo katanya sering ke rumah Saguling. Padahal sebelumnya Sambo ke rumah Saguling hanya ibadah pagi saja. Sambo lebih sering tinggal di rumah Bangka. Semenjak kejadian itu, Pak FS sudah sering kali di Saguling, tuturnya. Pengacara Verdi Sambo Arman Hanis angkat bicara soal pernyataan Eliezer atau Baradae terkait wanita misterius yang menangis saat keluar dari rumah pribadi kliennya di Jalan Bangka. Arman menegaskan keterangan itu tidak benar. Ini saya tegaskan tidak benar, kata Arman saat dimintai konfirmasi pada hari Rabu. Keterangan RE tidak jujur, sambungnya.